Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Jatuh. Long Hao Shen menekan kedua tangannya dan mengambil napas dalam-dalam, dan menyebabkan sosoknya melayang seperti bulu. Waktu sudah dekat dengan fajar, tetapi langit masih terlihat gelap. Jadi, energi spiritual unsur cahayanya akan benar-benar terlihat mencolok dan mau tidak mau membuatnya terlalu jelas, sehingga akan menyebabkan masalah yang meningkat. Jadi dia malah menggunakan metode yang sangat menantang untuk mengendalikan kejatuhannya sendiri. Ini semua untuk menghindari dirinya diketahui oleh iblis. Alasan utamanya adalah, dia tidak ingin mereka tahu, bahwa dia perlu kembali ke lokasi semula setelah berteleportasi ke Tower of Eternity. Jika rahasia ini diketahui oleh musuh, strategi akan dengan mudah direncanakan untuk melawannya, sehingga Long Hao Shen lebih memilih untuk lebih bijaksana. Untungnya, dia tidak berada terlalu tinggi di langit. Jaraknya ke tanah kira-kira 400 meter, oleh karena itu, serangkaian gerakan akrobat dan gerakan mendorong memungkinkannya untuk menurunkan kecepatan jatuhnya. Ketika dia hampir mencapai tanah, dia kemudian mengambil posisi melengkung dan mengerahkan semua kekuatannya di kakinya untuk melakukan tendangan. Faktanya, energi spiritual eksternalnya saat ini sudah lebih dari 20.000, dan membuat tendangan bertenaga penuh ini dapat menyebabkan gelombang kejut yang sangat besar, dan juga menurunkan kecepatan jatuhnya. Tubuhnya mendarat ke tanah pada posisi miring, dan setelah serangkaian berguling-guling, dia didorong ke depan. Gold Foundation Armor yang telah membantunya menetralkan sejumlah besar tekanan dari musim gugur, Long Hao Shen akhirnya stabil setelah serangkaian guling-gulingan, kemudian melompat ke depan dan bergegas menuju Dragon Resisting Mountain Pass. Kapasitas mentalnya yang kuat menunjukkan kehebatannya dalam situasi ini juga, dan membantu menyembunyikan sosoknya sejauh mungkin selama perjalanan ke Dragon Resisting Mountain Pass. Baru saja tiba, para penjaga dari kuil kesatria mengetahui tentang kepulangannya. Kesalahpahaman secara alami tidak akan muncul, karena armor fondasi emas yang ada padanya adalah simbol statusnya, dan terlebih lagi, dia adalah satu-satunya kesatria fondasi emas yang belum kembali. Dengan demikian, ketika Long Hao Shen tiba di Dragon Resisting Mountain Pass, gelombang aklamasi yang tinggi dan ekspresi penghormatan yang tak terhitung jumlahnya sedang menantinya. Daerah besar kesatria sedang menonton Long Hao Shen dengan mata penuh gairah, dan dengan keras mengetuk baju besi mereka sendiri di dada dengan kepalan tangan mereka, sebagai indikasi rasa hormat mereka terhadap pesanan terbesar bagi Long Hao Shen. Ini adalah penghargaan mereka kepada Saint Knight Head yang baru diangkat. Bahkan Divine Knight Long Tianying sendiri tidak tahu, bagaimana cara Long Hao Shen melukai Saminaga. Dan jangan mengatakan apa-apa tentang kesatria fondasi emas biasa. Di mata mereka, kepala Saint Knight yang kuat ini telah mengalahkan dewa iblis terkuat pihak lain, dan tanpa perlu menjadi seorang Divine Knight. Oleh karena itu, di mata mereka, seolah-olah awalan sementara sebelum gelar lengkapnya tidak pernah ada. Pada saat yang sama, ini memberi mereka keyakinan yang lebih besar tentang perang suci ini. Ketika Long Hao Shen berdiri di depan Long Tianying, kakeknya tiba-tiba menyadari, bahwa dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Dia bisa merasakan, bahwa Long Hao Shen benar-benar baik-baik saja, dan seharusnya ia melarikan diri ke ruang lain, tapi bagaimana mungkin dia bisa mencapai itu? Tentu saja ada beberapa kemampuan yang dapat menghancurkan ruang untuk waktu yang singkat setelah mencapai tingkat ke-9, tetapi mereka membutuhkan lingkungan yang sangat tenang dan stabil untuk digunakan. Tapi bagaimana dengan waktu dia melewati ruang? Pada saat itu, 7 dewa iblis bergandengan tangan untuk melawannya, jadi, siapa yang tahu sejauh mana ruang yang berada di dalam kekacauan itu? Tetapi bahkan dalam keadaan ini, Long Hao Shen baru saja melintasi ruang. Long Tianying sama sekali tidak tahu, bagaimana kata menjelaskan misteri ini. Dan Long Hao Shen telah pergi begitu lama, yang mengatakan bahwa dia pasti berada di koordinat spasial tetap lainnya, jika tidak, jika dia bepergian bolak-balik di ruang lain, dia selamanya tidak akan dapat kembali. Kakek, ucap Long Hao Shen sambil memberi hormat kesatria kepada Long Tianying. Sikapnya menjadi jauh lebih hangat dari sebelumnya. Pada saat dia diserang oleh Saminaga, dia merasakan bagaimana Long Tianying berusaha keras untuk menyelamatkannya.
Dan sebelum berteleportasi, dia melihat Long Tianying dengan matanya sendiri. Bagaimana mungkin persetujuannya terhadap kakeknya sendiri tidak naik dari itu? Long Tianying tersenyum pahit di wajahnya. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan sekarang. Pagoda apa yang muncul dan mengelilingi kamu pada waktu itu? Tanya Long Tianying. Setelah merenungkan untuk waktu yang singkat, Long Haoshen menjawab. Aku tidak ingin menyembunyikan apapun dari kamu, tapi itu rahasia yang tidak boleh aku ceritakan. Aku hanya bisa memberitahu kamu, bahwa itu sebenarnya hanya dapat membatasi Dewa Iblis Kematian Saminaga, dan tidak ada orang lain selain dia. Dan aku tidak dapat mengendalikannya juga, karena adegan itu muncul begitu saja. Aku terhubung secara spasial ke sana, dan itu yang membuat aku berteleport, jawab Long Haoshen. Yang mengejutkan Long Haoshen adalah, Long Tianying sebenarnya tidak terus menanyainya. Tatapannya menjadi lembut. Apakah tubuhmu baik-baik saja? Saminaga tidak melukaimu kan? Tanya Long Tianying. Long Haoshen menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja, dan aku bisa datang ke medan perang kapan saja. Kakek, hari itu akan segera bangkit, iblis-iblis mungkin akan meluncurkan serangan balasan. Aku sudah membuat persiapan untuk pertempuran, dan aku menunggu perintah kamu, jawab Long Haoshen. Ketika melihatnya, Long Tianying terdiam, lalu tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit amarah. Perintah apa yang harus diberikan? Penilaianmu salah. Aku dapat memberitahu kamu dengan pasti, bahwa hari ini, kami 70% yakin, bahwa iblis tidak akan datang untuk menyerang. Apakah kamu tidak melihat mereka dalam perjalanan kembali? Pilar Saminaga telah kehilangan semua cahayanya. Kali ini, kamu menyebabkan kerusakan yang sangat serius padanya. Domain kematiannya tercabik-cabik oleh pagoda kamu. Katakan padaku, apa yang baik denganmu? Kakekmu yang tua ini, dan aku telah mengatakan kepadamu untuk menyembunyikan kekuatanmu, agar tidak mengungkapkan identitasmu. Dan kamu terus menyembunyikan kemampuan kamu yang diketahui tentang mereka, tetapi mengandalkan yang tidak diketahui oleh mereka, itu akan mendapatkan sorotan dari mereka dengan segera. Mengingat bahwa kamu memiliki dua alat ilahi, bagaimana mungkin iblis tidak mengikuti kamu dengan cermat? Aku memperkirakan, bahwa tak lama lagi, Kaisar Dewa Iblis akan tahu tentang keberadaan kamu. Namun, bagaimana mungkin kamu ingin aku terus mengirim kamu ke medan perang? Kamu juga mengatakan, bahwa pagoda itu hanya bisa melawan Saminaga. Jika Dewa Iblis lainnya meluncurkan serangan lain terhadap kamu, apa yang harus dilakukan jika kamu mengalami kecelakaan? Ucap Long Tianying. Meskipun Long Tianying marah, Long Haoshen malah merasakan ini baru pemanasan. Dia bisa dengan jelas merasakan keprihatinan, dan kekhawatiran dalam suara kakeknya. Kakek, aku hanya akan membela kota dan tidak lebih. Bahkan jika para Dewa Iblis ingin menyingkirkanku karena aku berada di Dragon Resisting Mountain Pass, mereka harus merenungkan masalah sebelumnya. Kita mungkin juga tahu, bahwa pagoda hanya dapat melawan Saminaga, tetapi mereka tidak. Aku berpikir, para Dewa Iblis tidak akan berani mengambil risiko seperti itu. Mereka seharusnya belajar dari pengalaman Saminaga. Dan itu benar-benar bukan salah aku. Emas tidak bisa dicegah untuk bersinar. Dan kamu seharusnya tidak ingin cucu kamu benar-benar tidak terlihat menarik di medan perang kan, balas Long Haoshen. Pada saat itu, Long Haoshen tidak bisa membantu, tetapi menunjukkan senyum di wajahnya sambil menatap Long Tianying tanpa malu-malu. Long Tianying juga tidak bisa membantu, tetapi mengungkapkan senyum sebagai tanggapan. Dia tidak banyak tersenyum, tetapi melihat cucu ini di depan matanya, dia benar-benar tidak punya cara untuk menahan kegembiraannya. Setelah masa cemas ini, dia harus mengenali poin-poin hebat dari cucunya. Bahkan pada tubuh Long Haoshen, cacat sedikit pun tidak bisa dilihat. Pada usia di bawah 20, dia sudah mencapai tingkat ke-8, dan memiliki dua alat ilahi di tangannya. Meskipun dia belum bisa memanfaatkan mereka sepenuhnya, mengingat usia dan laju kemajuannya, sepertinya dia akan mampu melawan para Dewa Iblis dalam beberapa tahun. Dan dia pasti akan menjadi pahlawan dan pemimpin hebat yang akan membuat halaman baru tentang sejarah manusia. Sambil menghela nafas panjang, Long Tianying berkata, "Kali ini, kami benar-benar telah memenuhi para iblis ini dengan ketakutan. Dari perkiraan kami, di antara 3 legion Kaisar Iblis, semua iblis neraka hampir mati. Jadi, tanpa serangan sihir, legion Kaisar Iblis seperti harimau ompong.
Dan itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan Saminaga, yang sekarang dalam keadaan luka yang sangat parah. Dia adalah dewa iblis terkuat di luar, dan seperti yang kamu katakan, mereka seharusnya tidak berani bertindak membabi buta tanpa berpikir setelah ini. Mereka hanya akan mempertahankan situasi sebelumnya, dan selama tidak ada penguatan yang datang, mereka tidak harus berani melancarkan pertempuran yang menentukan untuk melawan kita. Karena alasan ini, aku tidak berencana membiarkan kamu terus muncul di medan perang, ucap Long Tianying. Apa? Ucap Long Haoshen yang terkejut, dan segera dalam kesulitan besar. Kakek, kamu tidak bisa melakukan itu. Kakek yang dan kamu harus menghormati keilahian kamu. Jika kamu tidak membiarkan aku muncul di medan perang, bagaimana mungkin aku bisa mengumpulkan 10 juta poin kontribusi? Aku harus mereformasi tim kami, untuk membuat pembantaian di sisi belakang iblis, ucap Long Haoshen. Long Tianying berdiri, dan perlahan-lahan berjalan ke depan Long Haoshen dengan ekspresi marah di wajahnya. Sosoknya yang kuat benar-benar terlihat mengesankan, dan di depan Long Haoshen, ia memberikan perasaan yang sama seperti gunung yang tak tergoyahkan. Haoshen, jangan khawatir. Aku tidak berbagi pemikiran yang sama dengan kakek Yang. Kamu adalah cucu aku yang berhubungan dengan darah, dan satu-satunya cucu aku. Dan kamu adalah Sion of Light, yang merupakan dewa pilihan, dan harapan masa depan umat manusia. Jika kamu tetap aman di bawah sayap aku, kapan kamu akan menjadi pemimpin manusia dan pemimpin yang akan memusnahkan iblis? Kamu harus terus marah, dan bangkit melalui kesulitan seperti yang kamu lakukan sebelumnya. Aku percaya, bahwa kamu memiliki kemampuan untuk membela diri, dan untuk menciptakan lebih banyak keajaiban. Jadi, kakekmu ini tidak akan menghentikanmu pergi ke medan perang. Setelah 2 hari perang, kamu membuat musuh gemetar ketakutan satu demi satu, dan membuat mereka kehilangan kesempatan untuk memulihkan sejumlah besar mayat dan melukai Saminaga dengan parah. Ini akan menyebabkan momentum mental pasukan iblis hancur. Aku akan mencatat 2 pencapaian ini. Sebagai kepala pasukan kuil kesatria, aku memiliki wewenang untuk memberi kamu poin kontribusi yang cukup. Jadi aku memutuskan untuk memberi kamu 500.000 poin kontribusi, sebagai hadiah karena telah mengubah gelombang perang dalam 2 hari ini, ucap Long Tianying. 500.000 poin. Long Haoshen terkejut, tetapi juga senang, dan tidak bisa tidak khawatir. Kakek, apakah kamu yakin, ini tidak dianggap sebagai favoritisme? Tanya Long Haoshen. Omong kosong, jawab Long Tianying. Long Tianying mengangkat tangannya untuk menjitak kepala Long Haoshen, dan memarahinya sambil tersenyum. Tanyakan di kuil kesatria kami, dan kamu akan melihat bahwa tidak ada yang mengabaikannya. Bahwa kakek kamu adalah kesatria ilahi yang paling ketat dan tidak memihak. Aku adalah pengguna tahta ilahi ketertiban dan hukum, jika aku bahkan tidak bisa membuat keputusan yang adil, bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan persetujuan dari tahta ilahi? Tenang saja, ada hadiah lain yang akan aku berikan kepada kamu jika hadiah ini agak rendah. Bayangkan saja, jika kamu tidak tinggal di belakang, berapa banyak dari 50 Mithril Foundation Knight yang bersama kamu akan kembali hidup-hidup. Itu semua karena kamu tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mempertaruhkan nyawa kamu untuk menutupi punggung mereka, dan layak mendapatkan 500.000 poin kontribusi ini. Kamu mendapatkan ini karena keberanian dan pengorbanan diri kamu. Meskipun aku sangat marah karena kamu mengabaikan sedikit keselamatanmu sendiri, aku dapat mengatakan sebagai kakekmu dan kepala kuil kesatria, bahwa kamu adalah kebanggaanku, cucuku yang tidak meninggalkan teman seperjuangannya pada saat bahaya, dan menggunakan tindakan kamu untuk membuktikan keberanian kamu, ucap Long Tianying. Melihat kakeknya begitu tersentuh, mata Long Haoshen mulai basah karena situasi. Terlepas dari kekuatan dan kemauannya, dia masih berusia tidak lebih dari 20 tahun. Mendapatkan persetujuan kakeknya, itu benar-benar merupakan hal yang penting di matanya. Long Tianying mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan kemurungannya, lalu melanjutkan. Kamu melakukannya dengan sangat baik, tetapi kamu benar-benar tidak bisa tetap di sini. Cahaya kamu harus bersinar di tempat yang dibutuhkan. Dan pas gunung menentang naga kami sudah tidak kesulitan mempertahankan posisinya dengan kuat. Ditambah lagi, kamu tidak lebih dari target di tempat ini. Jadi, setelah berpikir secara menyeluruh, aku sampai pada keputusan untuk memberi kamu misi terakhir.
Setelah menyelesaikannya, kamu akan dianggap telah mengumpulkan 10 juta poin kontribusi, dan akan diizinkan mereformasi pasukan pemburu iblis kamu. Aku juga harus memberitahu kamu, bahwa kali ini, kakek yang akan kembali ke aliansi untuk membahas rencana yang dapat memanfaatkan sepenuhnya kemampuan kamu untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis. Aliansi percaya, bahwa ini adalah bagaimana kamu akan mengembangkan kekuatan kamu dengan baik, ucap Long Tianying. Mendengar tentang peluang mereformasi pasukan pemburu iblisnya, Long Haoshen hampir melompat kegirangan. Kakek, tolong umumkan isi dari misi itu. Tidak peduli apa, aku pasti akan menyelesaikannya, tanya Long Haoshen. Long Tianying menjawab, jangan berharap terlalu tinggi. Bagaimana mungkin misi yang setara dengan 10 juta poin kontribusi bisa begitu sederhana? Kamu dapat kembali dulu, kamu akan pergi demi menyelesaikan misi ini besok. Misi ini tidak rumit, dan kamu akan dapat mencapainya sendirian. Dengan status sebagai kepala Saint Knight, kamu harus bergabung dengan pertahanan dari setiap benteng pertahanan kelima kuil, dan mengumpulkan setidaknya 1 juta poin kontribusi di masing-masingnya, atau membuat pencapaian besar seperti kemarin. Setelah kamu menyelesaikan itu untuk setiap dari 5 benteng pertahanan, kamu akan secara otomatis dikumpulkan dengan teman-teman kamu yang lain. Pada saat itu, kamu semua pasti akan menerima misi baru dari aliansi, apakah kamu mengerti? Tanya Long Tianying. Kebahagiaan selalu datang tiba-tiba. Untuk sesaat, Long Haoshen tidak dapat menunjukkan reaksi apapun. Menuju ke 5 kuil lainnya untuk berpartisipasi dalam pertempuran mereka, dan bersatu kembali dengan rekan-rekannya satu demi satu, tanpa diragukan lagi adalah misi yang lebih sederhana daripada yang terdiri dari hanya mengumpulkan 10 juta poin kontribusi. Dan terlebih lagi, bisa bergabung dengan rekan-rekannya yang lain satu persatu, itu lebih dari yang dia harapkan. Untuk sesaat, Long Haoshen agak terdiam karena kegembiraan. Long Tianying tersenyum sebagai reaksi. Apakah itu gagasan kamu untuk pergi dari Exorcist Mountain Pass, untuk melihat pacar kamu dan membuat kamu sangat bahagia? Tanya Long Tianying. Itu benar, bukankah Exorcist Mountain Pass dikendalikan oleh kuil assassin yang paling dekat ke sana? Ini adalah tempat di mana Chai Er berada. Komentar kakeknya mengangkat suasana hati Long Haoshen untuk sementara waktu. Dia tidak berusaha menyembunyikan perasaannya saat ini, dan mengangguk sebagai jawaban. Long Tianying menghela nafas ringan. Kalian anak-anak benar-benar mengalami kesulitan. Jika bukan karena iblis, kakek kamu akan mendukung pernikahan kamu. Perlakukan dia dengan baik, Seng Tua benar-benar tidak memiliki temperamen yang baik, ucap Long Tianying. Dalam hal senioritas di kuil mereka sendiri, Seng Yue sebenarnya dinilai lebih tinggi daripada Long Tianying. Tetapi dalam hal kultivasi, Long Tianying pasti lebih kuat selain memiliki tahta ilahi. Long Haoshen mengangguk berulang kali. Kakek, bisakah aku berangkat sekarang? Tanya Long Haoshen. Long Tianying dengan sedih menjawab, oh tidak bisa. Ingin melihat istri kamu adalah satu hal, tetapi, tidakkah kamu ingin menemani kakek kamu sedikit lebih lama? Sampai kamu berangkat besok, tinggallah bersamaku, jawab Long Tianying. Pada jawaban ini, perasaan Long Haoshen melambat secara bertahap. Kakek, aku, ucap Long Haoshen. Long Tianying melambaikan tangannya padanya. Aku mengerti. Di usiamu sendiri, siapa yang tahu betapa jauh lebih memberontaknya dirimu daripada aku. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik, tetapi perlu diingat, bahwa aku sangat peduli dengan keselamatan kamu. Kamu adalah satu-satunya cucu aku. Kamu harus merawat diri sendiri dengan baik, dan tidak hanya untuk aliansi, tetapi juga untuk aku. Jika aliansi kehilangan kamu, itu akan menjadi kehilangan bakat yang hebat, tetapi jika aku kehilangan kamu, itu akan menjadi kehilangan keluarga aku yang berharga. Apakah kamu mengerti? Tanya Long Tianying. Long Haoshen tetap diam, dan perlahan-lahan mendekatinya, lalu memberi Long Tianying pelukan yang sangat hangat. Long Tianying tersenyum. Setelah bertahun-tahun, itu adalah pertama kalinya dia menunjukkan senyuman yang tulus. Dia sekarang akhirnya menyadari, bahwa dia benar-benar memiliki cucu sendiri. Tepat seperti yang Long Tianying harapkan, setelah matahari terbit, iblis tidak melancarkan serangan lagi. Tetapi Kem Iblis tetap sangat sibuk, karena mentransfer pasukan yang terluka parah dari Legion Kaisar Iblis sambil membantu yang sekarat, dan menyembuhkan yang terluka. Tapi tentu saja, ketiga mantra terlarang itu sama sekali tidak memiliki manfaat bagi mereka.
Setidaknya, mayat non-karbonisasi diperlakukan sebagai makanan, dan pasukan mereka disajikan makanan yang enak, dengan Legiun Kaisar Iblis sebagai bahan khususnya. Karena cedera serius Saminaga, ia segera memasuki pengasingan di dalam pilar Dewa Iblisnya, dan otoritas atas pasukan iblis kembali ke Valevor. Tetapi pada saat ini, Valevor tidak berani terus memberikan tekanan kepada iblis, dan alasan mengapa ia tidak segera memberi perintah untuk menyerang adalah, karena mereka telah memperoleh makanan yang cukup, dan yang lebih pentingnya lagi, karena keadaan lemah iblis pada saat ini. Saminaga mentransfer semua kekuatan yang mendalam dari semua klannya untuk meluncurkan serangan yang mengerikan, dan menempatkan mereka dalam kondisi yang sangat lemah. Dan pada kenyataannya, Angkatan Udara Pasukan Iblis hampir secara eksklusif dibentuk dari iblis. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin mereka bisa melancarkan serangan terhadap Dragon Resisting Mountain Pass? Melalui pertempuran melawan Long Tianying dan Long Haoshen ini, Valevor sepenuhnya mengakui aset kuat yang dimiliki manusia, dan karena itu tidak berani bertindak ceroboh. Setidaknya, mereka membutuhkan waktu istirahat dan reorganisasi. Suatu hari kemudian, saat matahari terbenam, dua sosok keluar tanpa suara dari Dragon Resisting Mountain, dan memastikan arah mereka. Kemudian, mereka menuju ke selatan di bawah angin dan salju yang mengamuk. Baik Saminaga maupun Valevor tidak tahu tentang itu, tetapi kepala Sein Knight dari Kuil Knight yang membawa mereka kejutan yang tak terhitung jumlahnya telah pergi. Pada saat ini, Gunung Penolak Naga memiliki Long Tianying sebagai satu-satunya kesatria ilahi yang hadir untuk menonton. Tentu saja, kartu truf asli kuil kesatria bukanlah Long Haoshen. Karena Long Tianying berani menjaga pengaturan pasukan saat ini melawan pasukan iblis, dan dia secara alami memiliki kemampuannya sendiri. Keluar dari kuil kesatria, Long Haoshen dan Han Yu bersemangat tinggi, karena mereka akhirnya bisa bersatu kembali dengan yang lain. Long Haoshen mengerti, bahwa meskipun di permukaan kakeknya menugaskannya misi, namun pada kenyataannya, mengingat bahwa Long Tianying bahkan tidak memeriksa jumlah poin kontribusinya saat ini, Long Tianying tidak punya cara untuk mengetahui pada akhirnya, apakah dia benar-benar akan dapatkan 1 juta poin kontribusi di setiap benteng pertahanan. Karena itu, setelah meninggalkan Dragon Resisting Mountain Pass, bisa dikatakan mereka hanya harus bersatu kembali dengan semua kawan mereka. Semua orang sudah terpisah selama 1,5 tahun, dan kerinduannya untuk bersatu kembali dengan mereka sudah jauh melampaui segalanya. Selain itu, yang pertama mereka lanjutkan adalah Exorcist Mountain Pass, yang ditempati oleh kuil assassin, dan juga tempat di mana Chai-Er berada. Long Haoshen jelas menyadari, bahwa dia kesulitan untuk menenangkan dirinya sendiri. Kegembiraan yang kuat bahkan menyebabkan energi spiritual dalam dirinya berfluktuasi secara tidak teratur, yang mempengaruhi penyerapan energi spiritual eksternalnya. Meski begitu, dia tidak dapat mengendalikan emosinya. Chai-Er, apakah kamu baik-baik saja? Sudah 1,5 tahun, apakah ingatan kamu sudah pulih? Bisakah kamu mengingat aku sekarang? Pikir Long Haoshen. Berpikir sampai titik ini, Long Haoshen benar-benar ingin menumbuhkan beberapa sayap untuk dengan cepat terbang ke lokasinya. Mereka meninggalkan Dragon Resisting Mountain Pass, dan meskipun mereka menuju ke Exorcist Mountain Pass selatan, mereka harus menuju ke barat daya jika mereka ingin pergi melalui wilayah Temple Alliance. Lagi pula, pasukan iblis memelototi perbatasan mereka seperti harimau yang mengincar mangsa mereka, dan mereka tidak ingin menghadapi masalah. Dengan melewati wilayah aliansi kuil, dengan Pass Mountain Exorcist yang berfungsi sebagai penghalang alami, mereka dapat menggunakan seluruh energi mereka untuk mempercepat perjalanan mereka, dan melanjutkan dengan cepat ke Pass Mountain Exorcist. Mengingat kekuatan Star King, itu sama sekali tidak ada masalah baginya untuk membawa 2 orang, belum lagi tubuh Han Yu juga memiliki atribut cahaya, energi spiritual internal bawaannya mencapai 80. Oleh karena itu, kedekatan Star King kepadanya adalah yang kedua setelah Long Haoshen. Dengan Long Haoshen yang menyuplai secara langsung dengan energi spiritual, dia terbang menuju Exorcist Mountain Pass dengan kecepatan tercepatnya. Cerita berpindah ke Exorcist Mountain Pass. Perang suci telah berlangsung selama 1,5 tahun, dan perang semakin pahit. Di dalam 6 kuil besar, yang paling sulit mengalami serangan iblis adalah Southern Mountain Pass, dan yang kedua adalah Exorcist Mountain Pass.
Setiap benteng pertahanan manusia berada di bawah pengawasan satu kuil, dan ketika membandingkan kuil assassin dan kuil kesatria, meskipun ada celah dalam kekuatan global mereka, celah ini sebenarnya tidak terlalu lebar. Namun Exorcist Mountain Pass mengalami masa sulit, dan itu karena spesialisasi mereka sendiri. Meskipun para kesatria tidak bisa menggunakan tunggangan mereka dalam situasi pertahanan, mereka pada akhirnya adalah prajurit lapis baja berat atau infanteri berat, dan seperti penghalang logam yang melindungi kota. Tetapi para assassin tidak mampu melakukan itu. Dalam hal potensi serangan, assassin jauh melampaui kesatria sejauh ini. Tetapi dalam kekuatan pertahanan, mereka juga jauh lebih rendah. Mereka menghususkan diri dalam penyembunyian, pembunuhan, dan mengambil kepala musuh di tengah-tengah musuh yang tak terhitung jumlahnya. Namun, serangan dan pertahanan terus-menerus bukanlah poin kuat mereka, terutama dalam pertempuran defensif seperti itu. Karena alasan ini, kuil assassin mengalami kerugian besar dalam perang ini. Jika bukan karena resimen kesatria malaikat cerah yang berjaga di dalam Exorcist Mountain Pass, itu mungkin sudah dipecahkan beberapa kali. Kuil kesatria memberikan bantuan yang cukup besar ke kuil assassin, tetapi perang suci terjadi di 6 garis depan secara bersamaan. Karena itu, setiap kuil harus memastikan pertahanannya sendiri sebelum dapat membantu yang lainnya. Di antara 72 dewa iblis, 3 dewa iblis teratas dan klan mereka belum muncul dalam perang suci, dan dewa iblis keempat dan keenam ditugaskan ke Dragon Resisting Mountain Pass. Dengan kuil kesatria yang menanggung tekanan besar seperti itu tidak memiliki kekuatan untuk membantu kuil assassin. Sejak 1,5 tahun yang lalu, korban di antara prajurit kelas tinggi kuil assassin sudah mencapai sepertiga. Di bawah kepemimpinan Zheng Yue, hampir semua orang terluka. Beberapa pusat kekuatan besar dari generasi yang lebih tua dari kuil assassin juga dilemparkan ke medan perang satu demi satu, untuk melawan musuh-musuh sampai mati. Hampir setiap kali mereka mengusir serangan iblis, kuil assassin harus mengeluarkan biaya besar. Pada saat ini, kepala kuil assassin, Zheng Yue, berdiri berjaga di Exorcist Mountain Pass, yang merupakan benteng alami juga. Itu tidak perlu iri pada Dragon Resisting Mountain Pass, posisinya di dalam pegunungan yang berdiri, berarti tidak perlu takut akan pengepungan iblis. Itu cukup untuk memblokir pasukan iblis yang datang dari satu arah, tetapi jika dibandingkan dengan Dragon Resisting Mountain Pass, pertahanan alaminya sedikit kurang. Itu tidak memiliki kondisi lingkungan yang sama buruknya, dan tidak begitu tinggi juga. Tembok benteng Exorcist Mountain sudah menghilang, perang telah menghancurkan mereka. Para penyihir yang masih melepaskan sihir kurang dari 50, dan mereka adalah kekuatan sihir terakhir yang ditinggalkan oleh Exorcist Mountain Pass. Hampir semua pusat kekuatan dari kuil assassin berdiri di depan musuh untuk membela benteng mereka. Mereka bahkan sudah lupa, berapa lama mereka mempertahankan posisi ini. Tetapi secara kebetulan, seperti Exorcist Mountain Pass telah mengalami kerusakan parah, hal yang sama juga terjadi pada iblis yang menyerang. Dalam beberapa bulan terakhir, frekuensi serangan mereka tidak setinggi sebelumnya. CR saat ini berada di dekat benteng Exorcist Mountain Pass dengan pakaian hitam, dan tanpa baju besi eksternalnya. Matanya sedingin es, dan setelah 1,5 tahun berlalu, dia sudah menjadi wanita dewasa. Tubuhnya lebih ramping, proporsional, dan orang bisa melihat hampir semua aset yang dimiliki oleh wanita. Dibandingkan dengan waktu dia berpisah dengan Long Hao Shen dan yang lainnya, CR saat ini jauh lebih dingin. Meskipun itu jauh berbeda dengan waktu sebelum kehilangan ingatannya, setidaknya pertempuran di depan matanya sekarang tidak cukup untuk menanamkan perasaan teror dalam dirinya. Zheng Lingxin dan Zheng Yue ada di sisi lain, kulit mereka tampak sangat pucat. Perban tebal dapat terlihat melingkari lengan kanan mereka. Di Exorcist Mountain Pass, mereka bahkan tidak memiliki satu priest pun, sehingga mereka hanya bisa mengandalkan dokter untuk merawat yang terluka. Orang bisa membayangkan betapa kritisnya situasi ini. "Kakek buyut, haruskah aku pergi?" tanya CR. Tiba-tiba CR berbalik untuk bertanya pada Zheng Yue. Iblis-iblis sudah menyerang benteng, dan kedua belah pihak tenggelam dalam pertempuran jarak dekat yang putus asa. Dapat dilihat dari sini, bahwa pertempuran defensif Exorcist Mountain Pass saat ini berada pada titik kritisnya. Jika tidak, bagaimana mungkin mereka akan membiarkan musuh mendekati benteng?
Kekuatan utama iblis yang menyerang Exorcist Mountain Pass terbentuk dari burung iblis, burung hantu berkepala dua, iblis berkobar, serigala iblis, serta sejumlah besar iblis berbilah ganda dan prajurit mata iblis. Terhadap formasi seperti itu, meskipun mereka memiliki alokasi yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Dragon Resisting Mountain Pass, mereka menang dalam hal jumlah. Dan hanya untuk alasan ini, mereka memiliki banyak mayat untuk dijadikan makanan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.